Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asna dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penawaran pendidikan. Nah, sebelum memasuki pembahasan materi, sebaiknya terlebih dahulu kita akan mendengarkan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Shadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kita dapat membahas materi ini dengan lancar. Baiklah, di sini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu dalam penawaran pendidikan ini terdapat materi mengenai formasi human capital. Nah, tentunya kita akan bertanya, apakah formasi human capital tersebut? Human capital merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Gary Becker, seorang ekonom dari University of Chicago, dan Jacob Mincer yang mengacu pada persediaan atribut pengetahuan, kebiasaan, sosial, dan kepribadian, termasuk kreativitas yang terkandung dalam kemampuan melakukan kerja sehingga menghasilkan nilai ekonomi. Human capital merupakan kumpulan sifat-sifat semua pengetahuan, bakat, keterampilan, kemampuan, pengalaman, kecerdasan, pelatihan, penilaian, kebijaksanaan yang dimiliki secara individu dan kolektif oleh individu dalam suatu populasi. Nah, yang kedua yaitu formasi human capital. Formasi human capital ini, masyarakat sangat membutuhkan human capital yang cukup dalam membentuk orang-orang kompeten yang telah dididik dan dilatih sebagai profesor atau profesional lainnya. Dalam arti bahwa kita membutuhkan investasi human capital dari sumber daya manusia. Sumber-sumber dari human capital ini bermodal dari pertama pendidikan, yaitu pertama pengeluaran untuk pendidikan oleh individu sama dengan pengeluaran barang modal oleh perusahaan. Yang kedua, demikian juga individu yang berinvestasi dalam bidang pendidikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan masa depan mereka. Yang kedua, kesehatan. Kesehatan penting untuk mengembangkan individu, obat-obatan, belanja kesehatan secara langsung. Yang ketiga yaitu pelatihan on the job, yaitu perusahaan membelanjakan untuk memberikan pada pelatihan kerja pada pekerjaannya. Yang keempat, migrasi. Orang berimigrasi untuk mencari pekerjaan yang menawarkan gaji lebih tinggi daripada yang mungkin mereka dapatkan di tempat asal mereka. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai formasi kelas dan efek teman sebaya. Dalam proses pembelajaran, ada dua aspek yang memiliki peranan yang utama, yaitu guru dan siswa. Guru juga harus bisa membangun relasi yang baik dan menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan siswa.
sehingga siswa bisa memiliki motivasi untuk belajar. Nah, proses belajar juga harus menyenangkan agar siswa tidak merasa bosan untuk belajar, dan motivasi belajar siswa pun terus meningkat. Relasi antar guru dan siswa serta proses belajar menyenangkan tergantung pada pengelolaan kelas yang dikelola oleh seorang guru. Nah, yaitu efek teman sebaya. Pertama, kita akan mengetahui apakah itu bagaimanakah teman sebaya itu. Menurut Desmita, teman sebaya atau pers ini merupakan anak-anak dengan tingkat kematangan atau usia yang kurang lebih sama. Salah satu fungsi terpenting dari kelompok teman sebaya adalah untuk memberikan sumber informasi dan komparasi tentang dunia luar keluarga. Melalui kelompok teman sebaya, anak-anak menerima umpan balik dari teman-teman mereka tentang kemampuan mereka. Nah, hubungan yang baik di antara teman sebaya ini akan sangat membantu perkembangan aspek sosial anak secara normal. Anak-anak yang agresif terhadap teman-teman sebaya berisiko terhadap perkembangan sejumlah masalah seperti kenakalan remaja dan drop out dari sekolah. Nah, dapat disimpulkan bahwa teman sebaya adalah sekelompok orang yang seumur, berlatar belakang, berpendidikan, dan dalam status sosial yang sama, di mana dalam kelompok tersebut biasanya terjadi pertukaran informasi yang mungkin saja mempengaruhi perilaku dan keyakinan anggotanya. Materi yang selanjutnya yaitu integrasi atau segregasi. Nah, di sini kita akan mengetahui apa itu integrasi. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration yang berasal dari keseluruhan. Istilah integrasi ini mempunyai makna pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur berbeda, sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi menurut Sanusi merupakan suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai-berai. Integrasi pendidikan merupakan suatu upaya penyatuan, proses pengubahan sikap, dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam mendewasakan manusia melalui pembelajaran. Dengan adanya integrasi pendidikan diharapkan akan melahirkan manusia-manusia yang produktif, menghasilkan karya-karya nyata bagi kemanusiaan dirinya, kemajuan dirinya, bangsa, dan negara. Integrasi diharapkan dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas tinggi, yaitu pendidikan memberikan bekal ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu segregasi. Segregasi merupakan secara etimologi merupakan segregat, yaitu memiliki arti memisahkan, memencilkan, atau pemisahan. Para ilmuwan mengartikan segregasi ini sebagai proses pemisahan suatu golongan dari golongan lainnya, atau penghasilan atau juga pengucilan. Sedangkan pendidikan segregasi yang berkaitan dengan pendidikan luar biasa merupakan suatu sistem pendidikan bagi anak kebutuhan khusus yang terpisah dari sistem layanan pendidikan anak normal. Pendidikan segregasi ini bukan hanya sekedar pemisahan tempat atau lokasi, tetapi juga keseluruhan program penyelenggaraan yang terpisah antara anak berkebutuhan khusus dengan normal. Dengan anggapan ini, anak berkebutuhan khusus seharusnya mendapat pelayanan pendidikan secara khusus, terpisah dari anak normal, maka muncullah konsep pendidikan luar biasa identik dengan sekolah luar biasa. Nah, demikianlah penyampaian materi dari saya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.